bersama-sama apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir malam hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Memang sedikit terasa saudara dari ibadah 10 malam minggu kemarin hari Kamis, tambah lagi minggu ini saudara, bukan semakin meningkat, kayaknya semakin menurun. Tetapi puji Tuhan saudara, tapi memang untuk kita setia sama Tuhan itu memang tidak mudah. Amin. Untuk kita belajar taat itu tidak mudah. Apapun kondisi setiap kehidupan kita pada malam hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Korintus 4 ayat 16. Saya menemukan, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 1, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Silakan duduk saudara, saya baca ulang sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun apa saudara? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, kita bisa melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan bahwa ada 2 aspek yang terdiri dari kehidupan manusia. Ada 2 aspek yang terdiri dari setiap kehidupan manusia. Yang pertama itu firman Tuhan katakan manusia itu terdiri dari manusia lahiriah. Yang kedua itu manusia apa saudara? Batiniah. Manusia lahiriah itu disebut juga dengan tubuh jasmani. Katakan tubuh jasmani. Nah, sedangkan manusia batiniah itu biasa kita sebut dengan tubuh rohani. Katakan tubuh rohani. Nah, tubuh rohani itu adalah tubuh yang dapat dilihat saudara, yang dapat disentuh. Jadi saudara, kita punya tubuh itu dapat disentuh. Ya, coba saudara sentuh tangan saudara. Saudara cubit tangan saudara, itu pasti saudara bisa merasakan sakit. Nah, tetapi kita perlu ketahui saudara bahwa tubuh jasmani kita ini saudara diciptakan oleh Tuhan itu berasal dari apa? Halo? Tubuh jasmani kita ini saudara diciptakan oleh Tuhan berasal dari apa? Debu tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan katakan, maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kalau kita tahu saudara, tubuh jasmani kita itu berasal dari debu dan tanah. Oleh sebab itu kita mengerti bahwa tubuh jasmani kita ini bersifat sementara. Katakan bersifat sementara. Bersifat sementara. Dan dapat mati saudara. Ya. Tubuh jasmani kita ini tidak kekal saudara, sementara, dapat mati. Nah, sedangkan bicara tentang manusia batiniah atau tubuh rohani itu adalah bagian yang tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat bagian tubuh rohani kita saudara. Karena kenapa? Karena bagian tubuh rohani itu saudara tidak terlihat. Karena apa? Karena yang tidak terlihat itu justru yang berhubungan langsung dengan Allah. Maksudnya adalah tubuh rohani itu tuh meliputi jiwa dan roh manusia. Katakan jiwa dan roh manusia. Nah, kalau saudara lihat dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana firman Tuhan katakan, maka Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, saudara bisa mengerti bahwa kehidupan manusia itu saudara, kita dapat bernafas, kita dapat hidup itu karena Allah menghembuskan apa saudara? Nafas kehidupan. Yaitu ada roh Allah yang berdiam dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, tubuh jasmani dan tubuh batiniah ini saudara, 2 hal yang berbeda saudara.
Yang pertama, tubuh jasmani diciptakan dari debu dan tanah. Tetapi yang membuat manusia hidup itu apa, saudara? Karena ada roh Allah. Karena Allah menghembuskan nafas kehidupan itu dari setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, makanya saudara, terkadang saudara, tidak sedikit dari kita, bahkan manusia itu sendiri, selalu memperhatikan apa yang terlihat, yaitu tubuh jasmani. Tetapi tidak sedikit dari antara kita selalu memperhatikan itu tubuh batinia, yaitu tubuh rohani. Saudara, di dalam dunia ini saudara, semua yang lahir pasti akan mengalami proses kemerosotan. Saudara, pertama kali saudara bangun rumah, pertama kali saudara tempati rumah, lama-kelamaan rumah itu lama-lama pasti akan rusak, saudara. Ya, entah catnya pudar, entah dindingnya di pinggir-pinggir saudara tak retak, saudara. Ya, tadi pagi saya panggil Om Kris ke rumah, saudara. Karena kenapa? Karena kamar mandi kami, saudara, keramiknya udah pada bolong-bolong karena usia, saudara. Ya, kadang-kadang kita punya rumah tiba-tiba bocor, saudara. Karena apa? Karena usia, saudara. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Waktu kita punya kendaraan baru, saudara, sebenarnya bukan main, saudara. Tapi lama-kelamaan, saudara, ternyata kendaraan kita makin tua. Ya, makin tua. Jadi, saudara, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Bahkan tubuh manusia pun juga sama, saudara. Yang tadinya muda, sekarang sudah mulai terlihat tua. Coba lihat dari kanannya. Ya, yang tadinya muda, ya kan, 10 tahun muda banget. Kalau sekarang udah masuk 50, udah masuk 60. Saudara, saya masuk 33 tahun, saudara. Tapi sekarang saya gampang banget kecetit, saudara. Beneran, saudara, saya gampang banget kecetit. Mau ambil barang dikit, saudara, nunduk dikit, ini tangan saya ini gampang sekali ketarik. Kemarin mau ambil kabel, benerin keyboard, ini punggung saya ketarik, saudara. Kadang-kadang heran, saudara. Apalagi usia 40, 50, 60, haleluya, ya saudara ya. Dan inilah, saudara, memang usia manusia. Tetapi, saudara, Paulus mau menekankan kepada saudara, meskipun manusia lahirnya kita semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa, saudara? Meskipun tubuh jasmani kita mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, mengalami kelemahan, mengalami penuaan karena usia, tetapi saudara, itu tidak membuat kerohanian kita itu menjadi mundur, saudara. Karena kenapa? Karena sekalipun usia kita makin tua, kita makin lemah, tetapi bicara tentang manusia batinnya kita, saudara, kita harus makin bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Karena itu, saudara, kita tidak boleh meletakkan pengharapan kita pada hal-hal yang sementara. Alkitab berkata bahwa manusia berasal dari debu dan akan menjadi debu. Saudara, saya teringat sekali Dolphy waktu itu menyampaikan firman Tuhan. Manusia itu memang, saudara, tidak ada harganya sama sekali kalau tidak Allah itu sendiri yang memberikan nafas kehidupan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita punya tanah, kita beli tanah, ya, lama-kelamaan itu kan setiap tahun kan pasti kan tanah itu kan, saudara, makin mahal, saudara. Kalau kita punya tanah, setuju? Apalagi tanahnya itu, saudara, di pinggir jalan, saudara. Ya, harganya makin mahal, makin meningkat. Tetapi saya katakan kepada saudara, kalau debu itu ada harganya. Kalau debu itu ada nilainya nggak, saudara? Nggak ada sama sekali. Saudara, kita ini diciptakan dari apa? Debu. Saudara, tidak ada harganya, saudara. Jadi, saudara, kita boleh memperhatikan tubuh jasmani kita, tetapi saya katakan dari mimbar ini, saudara, tubuh jasmani kita ini, saudara, tidak ada harganya. Debu. Oleh sebab itu, saudara, yang berharga itu yang ada dalam kita, jiwa kita. Katakan, jiwa saya berharga. Nah, kalau kita nanti mati, saudara, bertemu dengan Tuhan, yang dipertanggungjawabkan itu adalah jiwa kita di hadapan Tuhan. Makanya ada pujian kan WGTB kan dikatakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Saudara, yang membuat hati kita kadang-kadang gelisah,
Yang membuat hati kita kadang-kadang tertekan itu bukan tubuh jasmani, tetapi tubuh batinia kita, yaitu yang di dalam kita, jiwa kita, saudara, yang membuat kita gelisah. Saudara, 2 hari yang lalu, saudara, biasa saya bangun mesbah sama istri setiap pagi. 2 hari yang lalu saya tidak bangun sama istri. Kami sudah dengar alarm, saudara, tetapi karena kondisi fisik kami lagi tidak baik, kami lanjut tidur bablas. Lanjut tidur bablas. Tiba-tiba malam-malam, saudara, hari Selasa malam itu, saudara, tepatnya Selasa malam, dari sore sampai malam itu, saudara pernah kan ngerasain jiwa saudara tuh kayak nyesek gitu, kayak sakit tapi nggak tahu apa yang disakitin, kayak pengen nangis nggak tahu apa yang pengen dinangisin, kayak gelisah tapi nggak tahu apa yang harus digelisahin. Dan saya menyadari, saudara, bahwa hati saya gelisah, hati saya sedih. Saya tahu bahwa orang tua saya di pastori baik-baik saja, orang tua saya di Sukajadi baik-baik saja, tidak ada yang sakit, tidak ada apa-apa. Tetapi saya mengerti sekali, saudara, karena saya tadi pagi tidak bangun mesbah doa. Jadi saya malam, saudara, mandi dulu, habis mandi selesai baru saya datang sama Tuhan. Istri saya nyiapin makan dulu buat anak-anak, terus dia nyusul. Kami berdoa bersama-sama, saudara. Waktu doa sama-sama itu, saudara, memang benar, saudara, ya, jiwa itu perlu diisi dengan hal-hal yang rohani, saudara. Bukan hanya makan saja, bukan hanya minum saja. Waktu datang sama Tuhan, saudara, rasanya tenang banget, saudara, adem juga. Amin. Mungkin saudara, ada di antara saudara yang ngalamin hal-hal yang demikian, atau minggu-minggu ini kok ngaku sih aku gelisah terus, padahal duit ada, ya kan, pendapatan lancar, tapi kenapa hatiku tidak tenang, kenapa pikiranku tidak tenang. Saudara, kadang-kadang itu adalah maksud Tuhan untuk saudara datang sama Tuhan. Memang kadang-kadang tidak mudah saudara datang sama Tuhan. Kadang-kadang ada firman Tuhan kan jelas kan, saudara, musuh kita ini bukan manusia, saudara. Musuh kita ini adalah penghulu-penghulu roh-roh jahat yang ada di udara. Semakin kita maju sama Tuhan, kadang-kadang kita dibenturkan dengan manusia. Bukan manusia itu yang salah, saudara, bukan. Tapi kadang-kadang roh-roh jahat yang tidak ingin kita maju di dalam Tuhan. Nah, kadang-kadang hidup kita juga sama, saudara. Waktu saudara mengalami hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, saudara harus paksa diri saudara untuk datang sama Tuhan. Tidak mudah, itu tidak mudah, saudara. Tapi justru waktu saudara datang sama Tuhan, waktu saudara berseru sama Tuhan, di situ saudara akan temukan damai sejahtera. Di situ saudara akan temukan hati yang tenang. Saudara kalau tidak bisa nyanyi, muter YouTube, saudara. Sekalipun YouTube-nya nggak premium, ada iklannya, nggak masalah, saudara hajar aja terus, saudara. Iya kan? Karena kenapa? Karena hati yang rindu itu, saudara, tidak dihalangi dengan waktu, saudara. Tidak dihalangi dengan keadaan sekeliling kita. Tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Amin. Jadi saudara, kita jangan hanya menginvestasikan hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sementara. Investasikanlah saudara jiwa saudara dalam Tuhan. Amin. Ya, terus saudara bangun kekuatan terus sama Tuhan. Saudara kalau lihat Salomo kurang kaya apa lagi? Salomo sudah berada di posisi yang sangat dihormati. Dia dapat meraih kemegahan dunia. Tetapi Salomo katakan semuanya itu, saudara, seperti mencari angin. Tidak ada kepuasan sejati tanpa Tuhan. Seorang nanti kalau pulang ke rumah, saudara boleh baca dalam Pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2, saudara, sebelum tidur saudara boleh baca. Itu menarik sekali, saudara. Kenapa menarik sekali? Karena Salomo mencoba mencari kesenangan. Apa yang membuat manusia itu bisa merasa senang? Apa yang membuat manusia itu sukacitanya tidak habis-habis? Apa yang membuat manusia itu happy-nya itu terus happy. Nah, nanti saudara baca dalam Pengkhotbah 2, itu saudara, Salomo cari semua kenikmatan dunia yang bisa buat dia happy. Sampai Salomo katakan dia sewa biduan, saudara. Setiap malam dia sewa, setiap hari dia sewa biduan, saudara. Bukan hanya untuk membuat Salomo senang, tapi dia pengen cari
rakyat-rakyatnya juga harus happy. Dia mengobservasi, menilai apa yang bisa membuat manusia senang. Kalau di zaman kita ini saudara kadang-kadang orgenan saudara ya. Happy, samiran, dangdutan, bla bla bla. Jadi saudara, si Salomo coba observasi apa sih yang membuat Salomo happy. Nanti saudara baca Pengkhotbah 2, itu satu pasal penuh. Jadi saudara di ending Pengkhotbah 2, Salomo katakan tetap saja tidak ada kebahagiaan di dalam diri manusia. Tidak ditemukan satu kebahagiaan pun yang dicari oleh Salomo, dan Salomo mengerti sekali bahwa kepuasan sejati hanya ada dalam Tuhan. Amin. Makanya saudara, firman Tuhan katakan tadi, meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke hari. Ini kabar sukacitanya saudara, ini kabar baiknya. Tuhan tidak menjanjikan tubuh kita selalu muda. Tuhan juga tidak menjanjikan tubuh kita selalu kuat, tetapi Tuhan menjanjikan pembaharuan batinia setiap hari. Bagaimana manusia batinia kita dapat diperbaharui. Amin. Ada 3 hal. Bagaimana tubuh rohani kita dapat diperbaharui? Pastinya yang pertama itu melalui firman Tuhan. Katakan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri katakan iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak dengarkan firman, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak punya iman. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara pengen memperoleh iman yang kuat, setiap hari saudara harus baca firman Tuhan. Setiap hari saudara harus dengar firman Tuhan. Semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin saudara kuat. Manusia batinnya saudara semakin kuat. Saudara lihat Abraham di masa tuanya saudara, waktu Tuhan panggil Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya, yang artinya apa? Sekalipun Abraham berada di usia yang tua, tetapi tubuh batinia, tubuh rohani dari Abraham itu semakin kuat saudara. Amin. Jadi saudara, usia saudara tidak mempengaruhi iman saudara sama Tuhan. Usia saudara tidak mempengaruhi untuk saudara tetap kuat sama Tuhan. Dan itu semua berasal dari dalam kita saudara, jiwa kita. Makanya jiwa kita harus sering-sering bertanya sama Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudara, pastinya melalui doa. Doa bukan sekedar kewajiban. Ibu Gembala selalu singgung doa adalah apa saudara? Nafas kehidupan orang percaya. Orang yang berdoa akan memiliki kekuatan menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi saudara, kalau saudara makan itu pasti harus minum. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara juga harus doa. Jadi semuanya paketnya sama saudara. Ya, jadi setiap saudara datang sama Tuhan besok pagi itu selalu dimulai dengan penyembahan, selalu dimulai dengan doa, selalu mulai dengan pembacaan firman, dan diakhiri lagi dengan doa. Jadi saudara, doa itu adalah senjata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ya, beberapa minggu yang lalu saudara kita sudah merayakan hari Pantekosta, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, makanya saudara, Roh Kudus itu pasti bekerja untuk menghibur kehidupan saya. Katakan menghibur saya. Katakan menguatkan saya. Menegur saya. Memimpin saya kepada kebenaran. Ya, karena itu saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terus mengalami pembaharuan rohani. Amin. Nah, saudara, ada banyak sekali saudara contoh dalam Alkitab. Ketika manusia itu tidak memperhatikan tubuh batinianya, tubuh rohaninya, dan ini sangat berbahaya. Saudara, kita tahu bahwa Saul dulu adalah orang yang digurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika dia tidak memperhatikan tubuh rohaninya, apa yang terjadi saudara? Hidup Saul dipenuhi dengan iri hati. Yudas adalah seorang murid Yesus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Tetapi ketika Yudas tidak memperhatikan tubuh batinianya, apa yang terjadi? Hidup Yudas dikuasai oleh cinta akan uang. Jadi saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan pun sangat menyadari saudara,
bahwa perlunya kehidupan saya dan saudara untuk terus dalam kita ini diperbaharui, saudara. Amin. Saudara, untuk memperbaharui luar itu gampang sekali, saudara. Gampang. Kalau kulit saudara kurang putih, saudara luluran aja lah setiap hari. Ya kan, pakai hair body apa kayak yang dari Thailand, dari Bangkok, dari Korea saudara beli. Saudara kalau mau instan tinggal suntik putih. Ya, simple saudara, sederhana. Untuk mempercantik wajah saudara bisa supaya makin cantik, rambut saudara biar sesuai dengan muka saudara, gampang saudara. Memperbaharui yang luar ini gampang banget. Tapi yang susah ini di dalam. Dalam ini paling susah saudara. Ya, saya belum tentu bisa memperbaharui baulan di dalam, nggak bisa. Ibu gembala pun juga belum tentu bisa memperbaharui kehidupan baulan, belum tentu. Yang bisa memperbaharui diri kita itu adalah diri kita sendiri sama Tuhan. Amin. Jadi saudara, memang kita menyadari bahwa untuk betulin hal yang di dalam itu nggak mudah. Kadang-kadang kita punya motor, kalau motor rusak, kita nggak bisa benerin motor itu, saudara. Kita butuh ahlinya ya, ke bengkel. Apalagi kalau kita punya mobil rusak, waduh saudara, susah sekali saudara. Kita harus pergi ke bengkel mobil untuk betulin mobil itu. Nah, jadi saudara, sama halnya dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana, kalau saudara sakit gigi gimana? Yang saudara lakuin apa? Kumur-kumur. Habis itu apalagi saudara minum obat, semprot ya kan. Kalau nggak sembuh lagi udah berangkat ke dokter gigi. Karena kenapa? Karena yang di dalam ini saudara tidak bisa diperbaiki kecuali datang sama ahlinya. Nah, hidup kita juga sama saudara. Untuk memperbaharui kedalaman kehidupan kita, hanya Tuhan saja yang dapat memperbaharui itu. Amin. Jadi saudara, apapun perasaan saudara, apapun yang saudara alami, hati saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, saudara bawa itu semua dalam Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Kalau kita mikir terus saudara, kadang-kadang kalau kita cerna terus, mikir terus saudara, lama-lama bisa jadi negatif saudara. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan jadinya positif. Jadi saudara, pagi hari ini, malam hari ini juga saya juga agak sedikit mengalami kelemahan. Tetapi waktu saya lihat anak saya main kajong saudara, saya senang sekali. Ya kan? Jadi tidak sia-sia bapaknya hamba Tuhan, anaknya melayani di situ kan. Dari sekolah minggu dia melayani, malam ini turun lagi. Walaupun tadi sudah masuk lagu giran-giran terakhir, dia pergi saudara. Saya tahu capek dia saudara. Namanya anak-anak. Saudara bisa lihat saudara ya, anak kecil aja saudara lihat melayani Tuhan, hati saudara sukacita sekali. Apalagi kita di dalam Tuhan. Amin. Kita ini kan di mata Tuhan anak-anak, bukan orang dewasa saudara, bukan. Kita ini anak-anak di mata Tuhan. Jadi semakin saudara bersukacita dalam Tuhan, semakin saudara banyak nangis di bawah kaki Tuhan, semakin saudara banyak menyembah sama Tuhan, Tuhan makin suka dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu artinya adalah keadaan ketika seseorang kehilangan semangat dan harapan. Saudara, mungkin malam hari ini tubuh saudara sedang mengalami kelemahan, ekonomi saudara sedang mengalami kesulitan, pelayanan saudara sedang menghadapi tantangan, doa saudara belum dijawab Tuhan, tetapi Paulus berkata jangan tawar hati. Katakan jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Jika manusia lahiriah kita merosot saudara, biarlah manusia batinnya kita semakin kuat. Amin. Jika tubuh kita semakin tua, biarlah iman kita semakin dewasa dalam Tuhan. Jika kekuatan jasmani kita berkurang, biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi apa yang saudara dengar malam hari ini, responi firman Tuhan itu. Karena saya sebagai hamba Tuhan hanya dapat menyampaikan sebagian firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu saudara sendiri yang kejar hadirat Tuhan itu. Amin. Karena saya tahu saudara, kedatangan saudara rindu untuk dipuaskan di dalam Tuhan, kedatangan saudara rindu untuk disegarkan dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Naikkan setiap doamu, setiap pengharapanmu, setiap pergumulanmu. Nah, Tuhan tahu
Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batinnya kita akan diperbaharui dari sehari ke sehari.